Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Mengulas yang kemarin? Jadi, saya jelasin ulang ya. Tadi kan diketahui soalnya sudut lingkarannya 75 derajat. Terus panjang busurnya diketahui PQ sama dengan 17,6. Kemudian OP atau jari-jari diketahui 28 cm. Yang ditanyakan berapakah luas juring? Nah, kemarin kan kita udah belajar kalau persamaannya itu bisa memakai salah satu dari yang ini, salah dua dari yang ini. Jadi sudut POQ atau sudut pusat per 360 derajat sama dengan panjang busur PQ atau panjang busur PQ per keliling lingkaran sama dengan luas juring POQ per VR kuadrat. Nah, karena yang ditanya adalah luas juring, kita bisa menggunakan persamaan 2 dengan 3 atau 1 dengan 3. Di sini saya mencontohkan menggunakan persamaan 1 dengan 3. Jadi rumusnya adalah sudut POQ per 360 derajat sama dengan luas juring per VR kuadrat. Sudut POQ tadi kan diketahui 75 kan, sudut pusat. Berarti 75 per 360 sama dengan luas juring yang mau kita cari. Jadi kita lambangkan dengan X biar cepat, per VR kuadrat. V-nya 22 per 7, R-nya 28, berarti 22 per 7 kali 28 kali 28. 22 per 7 kali 28 kali 28 sama dengan 2464. Kemudian kita kalikan silang, 75 per 360 sama dengan X per 2464. 2464 kali 75 hasilnya 184 per 184 800. 360 kali X hasilnya 360X. Baru kita cari nilai X-nya. X sama dengan 184 800 per 360 sama dengan 513,33. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Atau bingung? Masih belum paham? Masih bingung ya? Kalau gitu kita balik lagi deh ke yang kemarin. Mengulas sedikit ya. Jadi kan kemarin kita udah belajar mengenai lingkaran dan bagian-bagiannya. Ini alfa ini namanya adalah sudut pusat. O ke A namanya adalah jari-jari lingkaran. A ke B namanya adalah busur lingkaran. Iya, udah lewat tanggal loh. Ayo cepetan. Nah, dari sini deh. Mengulas ya bagian-bagian lingkaran. Jadi O ke A, O ke E, O ke C, O ke B, O ke D adalah jari-jari lingkaran, yaitu dari titik pusat lingkaran ke kelilingnya lingkaran. Itu panjangnya disebut dengan jari-jari lingkaran. Saya rasa ini udah paham semua ya. OA, OB, OC, OD. Nah, kemudian ada juga yang namanya busur. Busur lingkaran itu adalah garis lengkung lingkaran ini yang di pinggir lingkaran yang jaraknya dari satu titik ke titik lainnya di keliling lingkaran. Ini namanya adalah keliling lingkaran. Dari titik sini ke sini panjangnya disebut dengan busur lingkaran. Nah, kalau titik dan titik tadi itu dihubungkan tapi dia tidak melewati titik pusat kayak gini, ini ke sini kan nggak ngelewatin titik pusatnya kan ini ketemu ini dihubungkan, dia disebut dengan tali busur. Kalau ini busur, ini tali busur. Kemudian daerah yang dibatasi oleh tali busur disebut dengan tembereng. Ini namanya adalah tembereng. Kemudian daerah yang dibatasi oleh jari-jari disebut dengan juring.
Berarti ini dengan ini disebut, daerah yang dibatasi ini dengan ini disebut dengan juring. Ada lagi kemarin kita belajar apotema ya. Apotema itu adalah jarak terpendek antara titik pusat ke tali busur. Ini disebut dengan apotema. OAC itu disebut dengan juring. Daerah yang dibatasi oleh OA dan OC disebut dengan juring. Iya benar Mbak Luna. Udah ya. Berarti saya anggap yang bagian lingkaran sudah mengerti. Kemudian kita masuk ke rumusnya. Nah, tadi kan kita udah belajar kan kalau lingkaran itu terdiri dari juring, jari-jari, titik pusat. Ya nggak apa-apa Mbak Safitri, selamat malam. Juring, jari-jari, dan titik pusat. Nah, ketiga bagian ini sebenarnya memiliki hubungan satu sama lain. Yang hubungannya adalah besar titik pusat. Kalau misalnya diketahui cuma satu titik pusat, maka besar titik pusat, misalkan lihat di lingkaran ini kan ada alfa di sini. Anggaplah ini titik pusatnya. Berarti garis yang dibatasi oleh OC sama OB disebut dengan juring. Ini disebut dengan juring. Dari O ke C disebut dengan jari-jari, dan O adalah titik pusat, dan sudut yang dibentuk oleh kedua jari-jari ini disebut dengan sudut pusat. Nah, hubungannya sudut pusat per 360 derajat, karena satu lingkaran itu jumlahnya kan ada 360 derajat ya. Berarti sudut pusat per 360 derajat sama dengan panjang busur. Kalau di sini berarti panjang CB per keliling lingkaran. Berarti keliling yang ini sama dengan luas juring yang dibatasi oleh sudut pusat tadi per VR kuadrat. Ini maksudnya V. CD ini maksudnya dari titik C ke D. Dia nanti ketemunya di satu titik, atau enggak bisa juga kita sebut dengan keliling lingkaran. Itu aja sih yang perlu dihafalin. Sudut pusat per 360 derajat sama dengan panjang busur per keliling lingkaran sama dengan luas juring per VR kuadrat. Masalah nama, di sini kan namanya kadang AOB, kadang POQ, kadang apa gitu ya. Itu nggak usah dipusingin, pokoknya intinya sudut pusat per 360 derajat sama dengan panjang busur per keliling lingkaran sama dengan luas juring per luas lingkaran atau VR kuadrat. Nah, tadi di soal yang ditanyakan adalah luas juring. Ini kan, di sini udah ada sudut pusat 75 derajat. Sudah ada jari-jari 28 cm. Sudah ada panjang busur 17,6 cm P ke Q. Nah, yang ditanyakan berapakah luas juringnya? Nah, tadi kalau misalnya bingung, kan tadi yang dirinci aja dulu apa aja yang udah diketahui. Yang udah diketahui kan panjang busur, terus sudut pusat, terus jari-jari. Yang ditanyakan adalah luas juring. Nah, dari bagian-bagian yang diketahui ini, kita kan bisa mengira-ngira, oh nanti pakai rumus apa ya. Soalnya rumusnya ini yang disediain ada 3. 1 sama dengan 2 sama dengan 3. Gak mesti semuanya, gak pas ngerjain soalnya, nggak usah ngerjainnya 1 sama dengan 2 sama dengan 3, tapi pilih aja salah 2. Jadi boleh 1 dengan 2, boleh 2 dengan 3, atau 1 dengan 3 selama yang dicari ada di situ.
Udah kan? Nah, karena tadi yang kita punya adalah panjang busur, berarti yang ini. Ya, 1, 2, 3. Tapi ngerjainnya sama dengannya bisa 1 sama dengan 2, bisa 2 sama dengan 3, atau 1 sama dengan 3, tergantung dari soalnya nanti. Iya, sekalipun nanti misalnya Mbak Luna nyarinya pakai 2 sama dengan 3, terus Mbak Silvi nyarinya pakai 1 sama dengan 3, hasilnya pasti sama. Gitu. Nah, terserah. Jadi kan tadi kan kita yang udah kita ketahui kan tadi panjang busur. Panjang busur berarti ada di sini panjang busur. Kemudian sudut pusat. Sudut pusat ada di sini, ya kan? Terus jari-jari. Jari-jari itu bisa di sini, bisa di sini. Jadi kita bebas mau pakai yang 1 dengan 2, mau pakai 1 dengan 3 atau 2 dengan 3. Kenapa harus selalu 3? Karena yang ditanyakan adalah yang ini, luas juringnya. Berarti pasangannya bisa 3 dengan 2 atau bisa 1 dengan 3. Nah, di sini tadi saya nyontohinnya pakainya 1 dengan 3 aja supaya kita nggak perlu ngitung keliling lingkaran lagi. Jadi kan sudut pusatnya udah diketahui per 360 derajat. Sudut pusatnya kan 75 kan tadi. Ini 75. Berarti 75 per 360 sama dengan luas juringnya yang dicari kan. Berarti kan kalau saya pakai 1 sama dengan 3, sudut POQ atau sudut pusat per 360 derajat sama dengan luas juring per VR kuadrat. Sudut pusatnya 75 per 360 sama dengan luas juringnya yang dicari saya lambangkan pakai X. Per, ya betul Mbak Silvi, per VR kuadrat sama dengan 22 per 7 kali 28 kali 28. Kenapa saya pakai 22 per 7? Supaya ngitungnya lebih mudah, karena 28 ini merupakan kelipatan dari 7. Jadi nanti bisa dicoret-coret. Jadi 28 bagi 7 hasilnya 4. Taruh di bilangan yang paling besar. Kalau misalkan yang paling besar di bawah, berarti 4-nya taruh di bawah. Kalau misalkan yang paling besar di atas, berarti 4-nya taruh di atas. Berarti sisanya 22 dikali 4 kali 28. 22 kali 4 kali 28 hasilnya kan 2464. Jadi saya punya persamaan baru 75 per 360 sama dengan X per 2464. Kemudian baru kita kalikan silang. 2464 dikalikan 75 hasilnya adalah 184800. 360 dikalikan X hasilnya adalah 360X. Setelah itu karena kita mau nyari X, maka 184800 ini harus kita bagi dengan 360. Jadi 184800 per 360 hasilnya 513,33. Berarti luas juringnya adalah 513,33 cm pangkat 2. Sampai sini paham? Paham? Oke, kalau gitu lanjut ke soal nomor 2 ya. Hitunglah keliling dan luas bangun yang diarsir pada gambar berikut. Nah, kemarin masih ada nih yang nanya, keliling itu rumusnya apa ya? Keliling itu rumusnya adalah penjumlahan semua sisi-sisinya. Misal, kalau dia segi 4, berarti ini tambah ini tambah ini tambah ini. Kalau misalkan dia segi 6, segi 5 misalnya, berarti dia ini tambah ini tambah ini tambah ini tambah ini. Berarti keliling itu gak usah pusing-pusing nyari rumusnya apa, pokoknya tambahkan aja semua sisi-sisinya. Mau dia bentuknya gak beraturan, yang namanya keliling adalah penjumlahan dari semua sisi-sisinya. Kemudian nomor 2 ini, hitunglah keliling dan luas bangun yang diarsir. Yang diarsir mungkin kita anggap yang segitiga aja ya, karena nggak ada yang diarsir.
nomor 2 ini kan sebentar. Dua puluh ini jari-jarinya atau tingginya ya? Kita lewatin dulu aja deh. Ke nomor 3 ya. Hitunglah luas tembereng pada gambar berikut jika jari-jari lingkaran 14 cm. Berarti dari O ke B, O ke D itu adalah 14 cm. Nah, yang ditanya adalah luas tembereng. Kita gambar. Misalnya yang A. Maaf ya, gambarnya jelek. Nah, yang dinamakan tembereng kan adalah yang ini. A, O, B. Nah, O ini karena dia ada lambang seperti ini, berarti sudut O sudah pasti 90 derajat. Kemudian panjang O ke B itu adalah 14 cm. Kemudian yang ditanya adalah luas tembereng. Karena di rumus tadi itu tidak ada luas tembereng, berarti kita bisa mengakali dengan menggunakan cara luas juring dikurangi luas segitiga. Jadi pertama-tama kita cari dulu luas juringnya, bisa pakai rumus yang tadi, yaitu sudut pusat atau sudut O per 360 derajat sama dengan luas juring per VR kuadrat. Sudut O tadi kan 90 ya. 90 per 360 sama dengan luas juringnya yang kita cari. Karena jari-jarinya 14, jadi kita pakai 22/7 lagi ya. 22/7 kali 14 kali 14. 14 bagi 7, 2. Sisanya 22 kali 2 kali 14. 22 kali 2 kali 14 itu 616. 90 per 360 bisa disederhanakan jadi 1/4. Jadi kita punya persamaan baru 1/4 sama dengan X per 616. Kemudian baru kita kalikan silang. 616 kali 1 sama dengan 616. 4 dikali X sama dengan 4X. X sama dengan 616 per 4. 616 per 4 sama dengan 154. Berarti di sini kita tahu luas juringnya adalah 154 cm pangkat 2. Kemudian kita cari luas lingkarannya. Karena lingkarannya luas segitiga. Ini kan 14. Ini 14. Nah, untuk mencari luas segitiganya, kita menggunakan rumus yang ini. Nggak jelas ya, Mbak? Maaf ya, tulisannya jelek. Nah, kita cari dulu keliling segitiganya. Karena sudutnya 90 derajat, berarti sebentar. Ini 90.
Karena ini 14, ini 14, berarti kan kita bisa nyari sudut miringnya ya. Ya. Jadi kan ini kan ada segitiga, siku-siku. Ini O, A, B. O ke B itu kan tadi 14. O ke A juga 14 karena sama-sama jari-jari. Karena dia segitiga siku-siku, berarti kita bisa pakai rumus Pitagoras kan? Jadi AB sama dengan akar 14 kuadrat ditambah 14 kuadrat. 14 kali 14 itu kan sama dengan 196. Berarti 196 ditambah 196 sama dengan 392. Nah, karena 392 ini bukan merupakan angka cantik yang bisa langsung kita akarkan, maka bisa kita pecah menjadi akar dari 196 dikalikan 2. Selamat malam, Mbak Nia. Nah, 196 ini kan bisa kita keluarkan. Jadi 14 kan? 14, 2-nya karena dia tidak bisa keluar, jadi kita simpan di dalam akar. Jadi 14 akar 2. Sudah? Tapi rasanya nggak penting sih nyari sudut miring. Jadi langsung saja luas segitiganya. Setengah kali alas kali tinggi. Karena ini spesial, karena dia 90 derajat. Berarti setengah dikali 14 kali 14. 14 bagi 2, 7. Berarti 7 kali 14 sama dengan 98. Nah, udah ketahuan nih luas segitiganya 98, maka luas temberengnya sama dengan tadi luas juring per luas segitiga. Luas juring kurangi luas segitiga. Ya, nggak apa-apa Mbak Arum, selamat malam. Sama dengan 154 dikurangi 98. Hasilnya adalah 56. Berarti luas temberengnya adalah 56 cm pangkat 2. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Ada yang mau ditanyain? Jadi kita masih pakai rumus-rumus yang tadi aja. Cuma karena luas tembereng yang nggak ada di situ, jadi kita harus mengakali luas juring dikurangi luas segitiga. Yap, betul, nggak perlu. Karena dia sudutnya udah 90 derajat. Berarti bisa langsung kita cari luasnya. Kecuali kayak ini segitiga yang ini. Segitiga yang ini kan kita nggak tahu dia itu bentuknya seperti apa. Nah, kalau di sini karena sudut AOB-nya 60 derajat, maka dibilang segitiga AOB adalah sama sisi. Berarti kalau OB-nya 10, maka yang lainnya juga 10. OA sama AB itu adalah 10. Jadi pakai rumus yang ini. S sama dengan setengah kali keliling segitiga sama dengan setengah kali A tambah B tambah C. 10 tambah 10 tambah 10 kan 30. Ini tambah bukan kali. Berarti setengah kali 30 sama dengan 15. Baru kita cari luas segitiga AOB. Luas segitiganya pakai rumus yang ini. S kali S minus A kali S minus B dikali S minus C. Nanti ketemu hasilnya 43,30 cm pangkat 2. Baru setelah luas segitiganya ketemu, luas juring dikurangi luas segitiga. Begitu. Ada yang tanyakan lagi?
Nah, ini nomor 4 ini, kalau tadi kan perbandingannya sama satu lingkaran. Kalau nomor 4 ini perbandingannya sama sudut pusat yang lain. Jadi kita lihat ya, pada gambar di samping, panjang busur PQ, P ke Q adalah 50 cm. Panjang busur QR, Q ke R adalah 75 cm. Terus, besar POQ itu 45 derajat. Yang ditanyakan berapakah besar sudut mungkin ya, sudut QOR. Yang ini, nah, yang ini kita bisa menggunakan persamaan yang ini. Yang ini. Ininya nggak ikut ya. Ininya nggak ikut. Persamaan yang ini. Besar sudut pusat pertama dibagi besar sudut pusat kedua sama dengan panjang busur pertama per panjang busur kedua sama dengan luas juring pertama per luas juring kedua. Kita lihat, kalau di sini kita punya apa aja? Di sini kita punya sudut pusat pertama, tapi kita nggak punya sudut pusat kedua. Sudut pusat kedua yang kita cari, tapi kita punya panjang busur sudut panjang busur pertama dengan panjang busur kedua. Jadi persamaannya kita bisa menggunakan persamaan yang ini. Sudut pusat pertama per sudut pusat kedua sama dengan panjang busur pertama per panjang busur kedua. Kita pakai persamaan yang 1 dengan 2. Kenapa nggak pakai yang 3, yang ini? Karena kita nggak punya luas juring. Yang kita punya cuma panjang busur. Jadi kita pakainya yang ini dengan yang ini aja. Yang ini nggak usah. Jadi kita masukin rumusnya. Sudut pusat pertama tadi kan 45 derajat. Kita anggap yang ini pertama, yang ini kedua ya. Kalau udah mendefinisikan yang ini pertama, ini kedua, selanjutnya ini pertama, ini kedua. Jangan kebalik-balik. Jadi panjang sudut pusat yang pertama kan 45. Yang keduanya nggak tahu, kita kasih X. Kemudian panjang busur yang pertama, kita lihat ini kan PQ. PQ berarti 50. Per panjang busur yang kedua atau QR. QR ini panjang busurnya adalah 75. Nah, dari sini tinggal kita kalikan silang. 45 kali 75 hasilnya 3375. 50 kali X hasilnya 50X. Maka X sama dengan 3375 per 50. Hasilnya adalah 67,5 derajat. Maka panjang sudut yang kedua, sudut pusat yang kedua adalah 67,5 derajat. Gampang ya? Ada yang masih nggak ngerti nggak soal yang ini? Jadi kalau tadi karena yang diketahui cuma satu sudut pusat aja, maka kita perbandingannya pakai satu lingkaran. Tapi di sini karena ada dua sudut pusat, ini 1, ini 2, maka kita perbandingannya pakai yang ini 1, ini 2. Ada yang masih bingung nggak? Ada yang masih bingung? Rumusnya sama aja sih intinya. Sedikit paham. Mbak Sofia belum ngerti di mananya, Mbak. Sebelum kita lanjut materinya.
Contoh lagi ya. Pada gambar di samping, besar sudut POQ adalah 72 derajat. Panjang P, jari-jari OP adalah 20 cm. Hitunglah panjang busur besar PQ. Jadi, di sini yang kita punya pertama ada sudut pusat. Pertama ini ada sudut pusat. Kemudian yang kedua kita punya jari-jari 20 cm. Jari-jari 20 cm. Kemudian kita punya lagi udah sudut pusat sama jari-jari aja. Nah, untuk ngerjain soal ini kan tadi rumusnya sudut pusat per 360 derajat sama dengan panjang busur per keliling lingkaran sama dengan luas juring per luas lingkaran. Karena yang ditanya adalah panjang busur, misalnya, nah ini bisa digedein gak sih? Misal saya definisikan yang ini sudut pusat per 360 itu 1, panjang busur per keliling lingkaran itu 2, luas juring per luas lingkaran itu 3, misalnya. Maka untuk mencari panjang busur kita pakai rumus yang mana? 1, 2, 2, 3, atau 1 dengan 3? Kita punya sudut pusat, punya jari-jari. Yang kita cari adalah panjang busur. Yang mana? Satu sama 72. Nggak ada mas pilihannya 1, 2, 2, 3, atau 1, 3. 1 dengan 3. Kenapa 1 dengan 3 Mbak Luna? Kan yang dicari panjang busur. Kita punya luas juring. Ya, kalau 3 kita bisa cari luasnya, luas lingkaran. Tapi kita nggak punya luas juring. Berarti kan persamaannya nanti nggak lengkap. Tapi kalau kita pakai 1 dan 2 semuanya bisa kita cari. Kenapa? Karena kita punya sudut pusat. 360 itu udah default. Panjang busur itu yang dicari, keliling lingkaran bisa dicari dari jari-jari. Berarti lebih baik kita menggunakan sudut pusat. Ya, betul, 1 dan 2 per 360 sama dengan panjang busur per keliling lingkaran. Sudut pusatnya kan 72 per 360 sama dengan panjang busurnya yang kita cari X per keliling lingkaran. Keliling lingkarannya bisa kita cari dengan rumus 2VR. Berarti 72 per 360 sama dengan X per 2
jari-jarinya kan 20 cm, kita pakai yang 3,14 aja. 2 kali 3,14 kali 20. 3,14 kali 20 kan 62,8. 62,8 kali 2 125,6. Berarti ini X per 125,6, ini 72 per 360. Kemudian kita kalikan silang. 360 kali X sama dengan 360X. 125,6 kali 72 sama dengan 9043,2. Maka X sama dengan 9043,2 per 360. Sama dengan 25,12. Berarti ya, selamat malam Mbak Iza. Berarti panjang busurnya adalah 25,12 cm. Paham? Paham gimana cara gunain rumusnya? Kalau misalnya bingung, didaftarin dulu aja satu-satu apa yang kita punya. Diketahui, misalnya ya, diketahui sudut pusatnya 72, jari-jarinya 20 cm. Yang ditanyakan adalah panjang busur. Maka persamaan yang harus dipakai adalah, nanti kan bisa milih sendiri dari mana parameter-parameter yang udah diketahui. Gimana? Udah mulai paham belum? Kemudian, paham ya? Kemudian luas juring. Nah, kalau yang ditanyakan luas juring, persamaan mana yang dipakai? Selanjutnya kan tadi kan udah diketahui panjang busur. Panjang busur udah diketahui. Terus yang selanjutnya yang ditanyakan luas juring. Kalau luas juring persamaan mana yang dipakai? 1, 2, 1, 3, atau 2, 3? Saya mau nyari luas juring. 1,3, betul. Kalau 2,3 boleh nggak saya pakai? Kalau persamaan 2 dan 3 boleh nggak saya pakai? Boleh nggak ya? Nggak boleh? Kenapa kok nggak boleh? Boleh nggak ya? Kalau saya mau pakainya 2,3? Boleh. Kenapa kok boleh Mbak Mimi? Boleh nggak? Karena tidak boleh karena boleh karena tadi kan kita menggunakan 1,2 buat mencari panjang busur. Sekarang saya mau mencari luas juring. Saya mau pakainya 2,3 tapi boleh nggak? Saya nggak mau pakai 1,3, saya maunya pakai 2,3. Iya sih, boleh karena yang dicari kan luasnya. Jadi yang penting nomor 3 harus gitu.
Dicoba, Bu. Boleh, jawabannya adalah boleh. Kenapa boleh? Karena tadi di pertanyaan pertama kan kita udah nemu panjang busurnya berapa. Jadi, mau pakai persamaan 1,3 atau 2,3, dua-duanya oke, nggak apa-apa. Karena kita udah nemu panjang busurnya. Kecuali kita belum nemu panjang busurnya, baru nggak boleh pakai persamaan 2 dan 3. Tapi kalau buat aman, ya 1 sama 3 aja biar lebih gampang juga ngitungnya, nggak perlu repot-repot ngitung keliling lingkaran. Gitu ya. Ini kan panjang busur nih, udah ketahuan 25,12. Berarti satu lagi parameter yang sudah saya tahu adalah panjang busur. Keliling lingkaran juga bisa dicari, luas lingkaran bisa dicari, sudut pusat udah ketahuan. Jadi mau pakai persamaan mana aja, semuanya aman. Oke, kalau gitu yang ini saya anggap mengerti ya. Atau ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke garis singgung? Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada yang belum paham materi ini? Karena ini pasti keluar loh nanti di UTS. UTS, UAS. Iya, UAS. Ya, sama. Kan minggu lalu sudah saya jelaskan juga kan. Jadi kalau misalkan belum paham, lihat lagi videonya minggu lalu. Nanti kalau misalkan masih belum paham juga, bisa ditanyakan ke saya. Mungkin karena saya jarang buka Facebook, mungkin bisa di inbox aja nanyanya. Nanti pasti saya jawab. Oke ya, kita lanjut ke materi baru, garis singgung persekutuan dua lingkaran. Tujuan pembelajarannya adalah untuk menemukan sifat sudut yang dibentuk oleh garis singgung dan garis yang melalui titik pusat. Kemudian dapat mengenali garis singgung persekutuan dalam dan persekutuan luar dua lingkaran. Jadi bisa ngebedain nih mana yang persekutuan dalam, mana yang persekutuan luar karena rumusnya beda. Kemudian bisa menentukan panjang garis singgung persekutuan dalam dan garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Sekarang, kalau kemarin kita udah belajar mengenai bagian-bagian lingkaran, ada juring, tembereng, jari-jari, apotema, tali busur, busur, dan lain sebagainya. Sekarang kita belajar lagi mengenai garis singgung. Apa sih yang disebut dengan garis singgung? Kita baca. Untuk memahami pengertian garis singgung lingkaran, perhatikan gambar di bawah ini. Saya gedein ya, gak apa-apa kan? Lingkaran pusat di O, ini O, yang di tengah itu pasti namanya titik pusat. Biasanya dilambangkan dengan O. Lingkaran pusat di O dengan diameter AB, ini namanya diameter, dari ujung ke ujung yang melewati titik pusat disebut dengan diameter. AB, lingkaran pusat di O dengan diameter AB tegak lurus dengan diameter CD. Maksudnya CD ini salah ketik ya. Maksudnya ini CD, EF, GH, B. Mungkin kalau ada yang punya modulnya udah di print, mungkin kalau yang salah-salah pengetikan di modul bisa dikoreksi biar nanti kalau baca nggak bingung lagi. Jadi CD-nya di sini ya. Ini namanya diameter karena dia melalui titik pusat lingkaran CD. Tegak lurus dengan diameter CD atau garis K. Ini namanya garis K. Jika garis K modulnya sama kan kayak gini. Jika garis K digeser ke kanan sedikit demi sedikit sejajar K maksudnya
Cuma digeser aja, maksudnya semuanya sama. Kan kemarin kita udah belajar ya di UTS ada yang namanya sejajar, ada tegak lurus. Sejajar itu berarti gradiennya sama. Berarti eh, urutannya ada yang nggak sama. Oh ya nggak apa-apa. Tapi yang penting kan di modul kan suka banyak yang salah cetak. Nanti dibenerin aja biar nanti kalau kalau misalkan eh belajar nggak keliru sama modulnya. Jika garis K digeser ke kanan sedikit demi sedikit sejajar K, maka pada posisi K1 yang ini atau garis F memotong lingkaran di dua titik, yaitu titik E dan F dengan OB. Jadi di sini ada OB, ini ada E dengan F. Kemudian kalau kita geser lagi ke K2, nanti dia motongnya di G dengan H, H dengan G. Ini ada OB, dia motongnya garis lingkarannya di G dengan H. Kemudian pada posisi K3 memotong lingkaran di satu titik, yaitu titik B. Nah, yang memotong lingkaran di satu titik inilah yang kita sebut dengan garis singgung. Jadi, yang disebut dengan garis singgung adalah garis yang memotong lingkaran di satu titik. Seperti ini. Kalau yang ini dan ini namanya bukan garis singgung. Tapi kalau ini, karena dia memotong lingkaran hanya di satu titik, berarti dia disebut garis singgung. Kalau ini kan dua, ini dan ini. Ini juga dua, ini dan ini. Ini juga apalagi lewat-lewat tengah ya kan? Berarti ini bukan garis singgung. Paham ya definisi garis singgung? Selanjutnya, garis K disebut dengan garis singgung lingkaran, yaitu ini. Pada gambar di atas, tampak bahwa garis K tegak lurus dengan jari-jari OA. OA. Garis K adalah garis singgung lingkaran di titik A. Ini namanya titik A. Jadi, titik yang bersinggungan antara garis K dengan OA itu dengan lingkaran, maksudnya garis K dengan lingkaran disebut dengan titik A kalau di sini. Sedangkan A disebut titik singgung lingkaran. Jadi ini titik singgung, ini garis singgungnya. Karena garis K tegak lurus dengan OA, ini garis K, ini OA tegak lurus. Hal ini berarti sudut yang dibentuk kedua garis tersebut besarnya 90 derajat. Kita lihat, ini dengan ini kan saling tegak lurus. Berarti ini dengan ini adalah 90 derajat. Bukan 900 ya, 90 derajat. Dengan demikian, secara umum dapat dikatakan bahwa setiap sudut yang dibentuk oleh garis yang melalui titik pusat dan garis singgung lingkaran besarnya pasti 90 derajat. Garis singgung lingkaran adalah garis yang memotong suatu lingkaran di satu titik dari berpotongan tegak lurus dengan jari-jari di titik singgungnya. Intinya, dia memotong lingkaran di satu titik aja, itu disebut dengan garis singgung. Pengertian garis singgung ada yang bingung? Sekarang kita menentukan panjang garis singgung lingkaran dari satu titik di luar lingkaran. Pada pembahasan yang lalu, Anda telah mempelajari mengenai teorema Pythagoras kan? Untuk menentukan panjang garis singgung lingkaran, Anda juga bisa memanfaatkan teorema Pythagoras ini. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar tersebut, lingkaran berpusat di titik O. Ini kan ada titik O, pusatnya lingkaran. Dengan jari-jari OB dan OB, jari-jari OB, OB, ini maksudnya OB kali ya. Ini maksudnya OB. Ya, nanti untuk mencari panjang garis singgung persekutuan luar dan dalam lingkaran, kita nanti menggunakan rumus Pythagoras. Nanti saya jelaskan. Lingkaran kan berpusat di titik O dengan jari-jari OB dan OB tegak lurus OB.
Garis AB adalah garis singgung lingkaran melalui titik A di luar lingkaran. Ini disebut dengan AB. Perhatikan segitiga siku-siku ABO. Oh, gak ada. Misal ini AB ya. Mouse-nya lagi nggak enak. Ini AB ini bisa kita asumsikan seperti lingkaran kan? Nah, ini segitiga siku-siku. Garis AB adalah garis singgung lingkaran melalui titik A di luar lingkaran. Ini garis AB. Perhatikan segitiga siku-siku ABO. ABO. Dengan teorema Pitagoras berlaku OB kuadrat ditambah AB kuadrat. Oh, salah. Gambarnya bukan gini berarti. Berarti gambarnya gini. Ini B. Kenapa? Kenapa salah? Ada yang tahu nggak? Kenapa salah? Kenapa tadi gambarnya nggak gini? Kenapa gambarnya harus begini? Ini yang benar, ini yang salah. Ada yang tahu nggak kenapa? Belum tahu? Padahal ada di soal UTS loh. Oke. Jadi, yang benar itu kan adalah bentuk yang ini. OB kuadrat, ini OB. Bukan karena sudutnya 90. Ya, karena kita bisa menggunakan Pitagoras karena dia adalah segitiga siku-siku. Berarti sudutnya pasti 90 derajat. Tapi ada alasan lain kenapa bentuknya seperti ini, enggak yang atas. OB kuadrat ditambah AB kuadrat sebentar. OB sama dengan OA. Intinya, yang disama dengan ini, kalau dia tandanya tambah di sini, berarti dia adalah garis yang terpanjang. Garis yang terpanjang biasanya disebut dengan hipotenusa atau sisi miring. Jadi, kalau mau ngerjain, kalau ada soal seperti ini, kalau ditanya yang mana yang sisi miringnya, berarti yang OA kuadrat. Nah, kalau di sini kasusnya berarti OA kuadrat adalah sisi miringnya. Mungkin dia ini salah cetak. Jadi harusnya A-nya di sini, B-nya di sini. Gini. Jadi OB kuadrat ditambah AB kuadrat sama dengan OA kuadrat. Pokoknya yang sama dengan di sini harus merupakan sisi miring. Kalau di sini tandanya plus. Ya, tapi bukan karena sudutnya 90, karena memang kalau Pitagoras sudutnya memang pasti 90. Oke, berarti AB sama dengan OA dikurangi OB. Maka AB sama dengan akar dari OA kuadrat dikurangi OB kuadrat. Sehingga panjang garis singgung lingkaran AB adalah OA kuadrat dikurangi OB kuadrat. Ini untuk mencari panjang garis singgungnya aja. Untuk lebih paham, kita coba ke contoh. Diketahui lingkaran berputar di titik O dengan jari-jari OB sama dengan 5 cm. OB sama dengan 5 cm. Garis AB adalah garis singgung lingkaran. Ini ada gambarnya. Jadi diketahui lingkaran berputar di titik O dengan jari-jari OB 5 cm. Ini OB 5 cm.
Garis AB adalah garis singgung lingkaran yang melalui titik A. Garis AB, garis singgung lingkaran yang melalui titik A. Di sini ada titik A, dia bersinggungan di B di sini. Kemudian jika jarak OA adalah 13 cm, OA adalah 13 cm, maka gambarlah sketsanya. Ini. Udah gambar sketsanya, tentukan panjang garis singgung AB. AB kita lihat di sini ya. Kalau di sini berarti siku-sikunya di mana? Di B, di O, atau di A? Sudut siku-sikunya, sudut 90 derajatnya di mana? Di B, betul Mbak Sofia. Berarti kita lihat karena OB ini tegak lurus dengan AB, berarti siku-sikunya ada di sini kan? Berarti yang menjadi sisi miring adalah yang OA. Maka untuk mencari panjang garis singgungnya, ini yang disebut garis singgung kan? Untuk mencari ini berarti OA kuadrat dikurangi OB kuadrat, atau sisi miring kuadrat dikurangi sisi alas kuadrat. Pokoknya yang terpanjang selalu dikurangi yang lain. Berarti ini 13 kuadrat bukan 132 ya. 13 kuadrat dikurangi 5 kuadrat. 13 kuadrat itu kan 169. 5 kuadrat itu 25. Berarti sisanya 4, 4, 144 kan. Nah, akar 144 ini adalah 12. Berarti panjang garis singgung AB adalah 12 cm. Sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan nggak? Sampai sini dulu. Sebelum kita belajar yang lain. Udah paham kan yang namanya garis singgung? Garis singgung itu yang bersinggungan dengan lingkaran di satu titik. Itu poinnya. Kemudian untuk mencari garis singgung kita menggunakan rumus Pythagoras. Yang rumusnya seperti ini. Garis miring kuadrat dikurangi garis alas kuadrat. Jangan lupa di akar. Sampai sini dulu, ada yang mau ditanyakan? Ada? Nggak ada? Oke, kita langsung ke nomor 3. Fokus ya. Panjang garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran. Kalau misalkan masih ada yang belum mengerti, ditanyain aja ya. Soalnya kan waktunya lumayan panjang, 2 jam. Panjang garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran. Untuk menentukan panjang garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran, Anda dapat memanfaatkan teorema Pythagoras. Jadi di gambar ini ceritanya ada 2 buah lingkaran. Yang satu lingkaran besar, yang satu lingkaran kecil. Ini disebut L1, ini disebut dengan L2. Masing-masing berpusat di titik P dan titik Q. Jari-jarinya yang besar itu R besar, yang kecil itu jari-jarinya R kecil. Dari gambar tersebut diperoleh jari-jari lingkaran yang berpusat di P ini adalah R. Jari-jari lingkaran yang di Q adalah R kecil. Panjang garis singgung persekutuan dalam adalah D. Yang disebut dengan garis singgung persekutuan dalam adalah yang ini. Kita lihat, dia bersinggungan di bagian dalam lingkaran, sehingga kita sebut dia sebagai garis singgung persekutuan dalam. Kalau dia bersinggungan di luar lingkaran, seperti, ada contohnya nggak ya? Oh, nggak ada. Kalau dia bersinggungan di luar lingkaran, nanti gambarnya seperti ini. Nah, kalau dia gambarnya seperti ini, maka dia disebut dengan garis singgung persekutuan luar. Oke, sekarang kita bahas yang garis singgung persekutuan dalam dulu. Jadi tadi kan kita udah tahu jari-jarinya R besar sama R kecil. Titik pusatnya P sama Q.
yang namanya garis singgung persekutuan dalam itu adalah yang garis D. Kemudian yang P itu apa? Yang P itu adalah jarak antara kedua titik pusat. Dari P ke Q itu disebut dengan P. Selamat malam Mbak Tini. Oke ya. Nah, untuk mencari D, kenapa kok bisa menggunakan, gak apa-apa Mbak, kenapa kok bisa menggunakan teorema Pitagoras? Karena kita lihat di sini, kita lihat panjang jari-jari Q ini kan adalah R kecil. Sedangkan kita mau menghitung yang D ini kan, karena D dengan titik ini itu kan sudah tegak lurus. Tapi kita nggak tahu panjangnya dari P ke sini. Gini, kalau digambar. Ini kan jarak kedua titik pusat lingkaran. Namanya P. Kemudian ada yang namanya jari-jari lingkaran. Ini R besar. Ini jari-jari lingkarannya R kecil. Nah, kita mau nyari berapakah panjang dari R besar, dari titik R besar ini ke titik R kecil yang ada di sini. Ini berapa sih? Kita mau nyari kan? Nah, kita tahu di sini sudah tegak lurus. Bisa nggak kita langsung pakai rumus Pitagoras? Nggak bisa, karena kita nggak tahu berapakah panjang sisi miringnya. Kita cuma tahu ini dan tahu ini, tapi kita nggak tahu ini panjangnya berapa, karena ini yang mau kita cari, dan kita juga nggak tahu panjangnya ini berapa. Ini kan yang mau kita cari kan, kita nggak tahu panjangnya dari sini ke sini itu berapa. Karena kita nggak tahu, maka kita geser. Kita geser yang ada di sini, titik ini misalkan ini titik R aksen ya. Kita geser sejauh sepanjang R kecil. Jadi kita geser sepanjang R kecil, baru nanti kan hasilnya pasti akan segaris dengan titik pusat lingkaran yang ada di sini. Nah, setelah itu baru kita, ini kan pasti kan tegak lurus 90 derajat. Barulah kita bisa menggunakan rumus Pitagoras karena jarak P dan Q ini sudah kita ketahui sebagai lambangnya P kecil. Ini nanti jarak antara ini ke sini itu kita sebut dengan D kecil. Sehingga untuk mendapatkan D kecil sama dengan akar dari P kecil kuadrat. Ini berarti sisi miringnya kan? Karena di sini ada sudut 90 derajat, berarti yang di depannya pasti sisi miring. Berarti P kuadrat dikurangi jarak antara dari sini ke sini. Berarti R besar ditambah R kecil kuadrat. Nah, ini yang kita gunakan untuk mencari rumus panjang garis persekutuan dalam lingkaran. Paham nggak yang ini? Jadi intinya tetap menggunakan Pitagoras. Hanya saja panjangnya ini kita jabarkan menjadi R besar ditambah R kecil. Tapi kalau misalnya bingung, ya dihafalkan saja rumus yang ini nggak apa-apa. Tapi kalau mau tahu ceritanya, kenapa bisa kayak gitu rumusnya, ya ceritanya kayak tadi. Oke, misalkan ya, saya ganti dengan angka.
Misal, biar gampang, misal saya punya 2 buah lingkaran. Yang ini panjang jari-jarinya misalnya 2. Yang ini panjang jari-jarinya 1 cm, misalkan gitu ya. Nah, saya pengen tahu nih panjang dari titik ini ke titik ini itu berapa. Saya pengen tahu ini berapa. Nah, untuk mencari tahu ini, saya pengen pakai Pitagoras. Saya pakai Pitagoras karena ini ada 90 derajat kan. Tapi masalahnya saya nggak tahu panjang dari sini ke sininya itu berapa. Saya nggak tahu. Oleh karena itu saya tidak bisa langsung memakai rumus Pitagoras di sini. Saya harus menggeser garis saya ini sejauh 1 cm supaya dia itu bisa bertemu dengan titik pusat lingkaran yang ada di sini. Jadi ceritanya nih, garis ini saya geser ya. Saya geser 1 cm. Kemudian nanti kan pasti akan sejajar dengan titik pusat di sini kan. Nah, barulah saya bisa menggunakan rumus Pitagoras karena saya tahu jarak dari P ke Q ini misalnya berapa ya? Misalkan 5. Sebentar, saya hitung dulu. Ya, misalkan 5. Misalkan jarak dari P ke Q ini adalah 5. Berarti saya bisa tahu jarak dari sini ke sini. Caranya adalah, karena ini adalah 5 ini adalah sisi miring, kan taruhlah ini P aksen ya. Berarti kan harusnya PQ kuadrat sama dengan P aksen Q kuadrat ditambah P aksen kuadrat. Setuju kan? PQ kuadrat sama dengan P aksen Q kuadrat ditambah P kali P aksen kuadrat. Sisi miring kuadrat sama dengan sisi tegak kuadrat ditambah sisi alas kuadrat. Nah, saya tahu sisi miringnya itu 5 kuadrat. PQ aksennya ini yang mau saya cari, P aksen Q kuadratnya ini. Kemudian PP aksen kuadrat ini berarti berapa? PP aksen kuadrat, jarak dari sini ke sini berarti berapa? Berapa? Kurang tepat, jarak dari sini ke sini. Jarak dari P ke Q kan tadi diketahui 5. Kalau saya mau nyari jarak P ke P aksen berapa? Ada yang tahu? Kurang tepat, kalau 2 itu baru dari P ke titik ini. Kalau supaya ke P aksennya lagi 3, ya betul Mbak Mimi, 3. Karena P ke P aksen ini kan berarti 2 ditambah 1, berarti 3. Berarti di sini saya tulis 2 ditambah 1 kuadrat. Sama dengan 3 kuadrat kan? Nah, berarti bisa saya simpulkan kalau saya mau nyari P aksen Q kuadrat, rumusnya adalah 5 kuadrat dikurangi 2 ditambah 1 kuadrat. Nah, 5 ini kita ganti dengan P kecil. Lambangnya jarak antara kedua titik pusat adalah P kecil. Kemudian 2 ini kan tadi jari-jari lingkaran besar kan? Biasanya dilambangkan dengan R besar. 1 ini merupakan jari-jari lingkaran kecil, dilambangkan dengan R kecil. Jadi P aksen Q ini biasanya dilambangkan dengan D karena dia merupakan garis singgung persekutuan dalam. Berarti D
sama dengan D kuadrat ya. D kuadrat sama dengan P kuadrat dikurangi R ditambah R kuadrat. Boleh nggak saya nulis begini? Boleh nggak saya nulis begini? Boleh. Apa nggak boleh? Boleh. Karena simbol umumnya untuk panjang kedua titik pusat adalah P kecil. Untuk jari-jari lingkaran besar simbol umumnya adalah R besar. Untuk jari-jari lingkaran kecil simbol umumnya adalah R kecil. Ya, betul sama. Berarti dengan kata lain kita sudah bisa menemukan gimana caranya mencari rumus garis singgung persekutuan dalam. Halo, masih hilang? Oh, yang lain gak hilang kan? Berarti D sama dengan akar P kuadrat dikurangi R ditambah R kuadrat. Nah, ini deh yang kita pakai untuk mencari rumus garis singgung persekutuan dalam. Yang tadi itu cuma sebagai pengetahuan aja sih. Jadi misalkan nanti kalau lupa rumus bisa ngotak-ngatik. Oh iya, kemarin itu kan cara nyarinya itu begini. Jadi nggak perlu ngafalin rumus, udah mengerti. Itu yang saya pengen sih gitu sih. Jadi mbak-mbak ini sama mas-mas ini nggak perlu menghafalkan rumus, tapi kalau bisa memahami dari mana itu rumusnya bisa dapat kayak gitu. Jadi kalau misalkan lupa nggak bakal ngeblank banget gitu. Jadi langsung ya ke aplikasi. Contoh, pada gambar di atas, panjang jari-jari MA, M ke A adalah 5 cm. Panjang jari-jari N ke B itu adalah 4 cm. Dan panjang M ke N, MN itu adalah 15 cm. 15 ini bukan yang ini ya, yang ini, M ke N. Ini 15. Hitunglah panjang garis singgung persekutuan dalam. Kalau yang ditanya panjang garis singgung persekutuan dalam, berarti yang ditanya adalah yang ini. Yang ini. Nah, tadi kan diketahui R besar. Ini R besar ya, karena dia lingkarannya besar, jari-jarinya kita lambangkan dengan R besar, yaitu 5. Kemudian R kecilnya, karena dia ada di lingkaran kecil, maka jari-jarinya kita lambangkan dengan R kecil, yaitu 4. Kemudian panjang antara kedua titik pusat dilambangkan dengan P atau pusat, P. Maka panjangnya adalah 15. Kalau di sini kan yang ditanya berapakah D? Jawab. Berarti D, tadi rumusnya apa? D sama dengan akar P kuadrat dikurangi R ditambah R kuadrat. Sama dengan P kuadratnya tadi 15 ya. 15 kuadrat dikurangi R-nya itu 5 ditambah 4 kuadrat. Nah, kalau kayak gini jangan lupa yang di dalam kurung dikerjakan terlebih dahulu. Jadi 15 kuadrat dikurangi 5 tambah 4 9 kan? 9 kuadrat. Sama dengan akar 15 kuadrat itu 225. 9 kuadrat itu 81. Berarti 225 kurang 81 sama dengan 144. Sama dengan 12. Berarti panjang garis singgung persekutuan dalamnya adalah 12 cm.
Sampai sini paham? Sampai sini paham? Yang lainnya gimana? Nah, karena di sini ya, betul. 12 kali 12 hasilnya 144. Karena di sini tidak dituliskan garis singgung persekutuan luar, maka saya jelaskan sedikit ya. Sebentar. Jadi, ini kan garis singgung persekutuan dalam. Sama kayak tadi, ada lingkaran besar. Kemudian ada lingkaran kecil. Lingkaran besar ini punya jari-jari R besar. Sebutlah, iya nggak apa-apa Mbak Nia. Sebutlah ini A, ini B. Sebutlah ya. Nah, jari lingkaran besar ini titik pusatnya di A, jari-jarinya R besar. Lingkaran kecil ini titik pusatnya di B, jari-jarinya R kecil. R kecil. Nah, yang disebut dengan garis singgung persekutuan luar adalah yang ini. Nah, ini disebut dengan garis singgung persekutuan luar. Nah, karena kita nggak tahu, kan di sini kan udah tegak lurus ya harusnya, sama kayak tadi. Kita nggak tahu panjang garis miring dari sudut A ke B aksen misalnya ya. Ini B aksen. Sudut A ke B aksen ini kita nggak tahu panjangnya tuh berapa, sedangkan kita juga nggak tahu ini berapa, yang nggak tahu ini berapa. Berarti kan kita nggak bisa menggunakan rumus Pythagoras di sini kan. Oleh karena itu, sebentar. Ini sedangkan kita tahu panjang kedua titik pusat lingkaran. Ini kita tahu berapa. Sehingga kita butuh sebentar. Ini jarak sehingga karena kita tahu ini R besar, ini R kecil, sehingga kita butuh menggeser, karena kita cuma tahu ini ya, jarak antara kedua titik pusat, sehingga kita butuh menggeser garis ini sejauh R kecil. Jadi garisnya digeser sejauh R kecil. Jadi seperti ini. Anggaplah ini lurus ya. Ya, jadi
garisnya kita geser sejauh R kecil, jadinya begini. Sehingga untuk mencari panjang ini adalah R besar dikurangi R kecil. Sehingga rumusnya ini kan yang mau kita cari. Ini yang mau kita cari dilambangkan dengan L kecil. Ini dilambangkan dengan P kecil. Maka sehingga rumusnya adalah P, harusnya kan P kuadrat sama dengan L kuadrat ditambah R dikurangi R kuadrat. Tapi karena yang mau kita cari adalah L kuadrat, maka L kuadrat sama dengan P kuadrat dikurangi R minus R kuadrat. Atau L sama dengan akar P kuadrat dikurangi R minus R kuadrat. Ini adalah rumus untuk garis singgung persekutuan luar. Contoh, misalnya di lingkaran ini, misalnya ada 2 buah lingkaran. Ceritanya ini panjangnya 2, biar gampang. Ini panjangnya 1. Saya mau ngukur, saya tahu panjang dari sini ke sini adalah 3, misalnya gini ya. Berarti saya mau tahu panjang garis singgung persekutuan luarnya berapakah. Nah, karena saya tidak tahu panjang dari sini ke sini itu berapa, taruhlah ini A, ini B, ini C. Saya tidak tahu panjang dari A ke C ini berapa, sehingga saya geser aja garis yang ada di sini, garis L ini, sampai mentok di titik B. Berarti kan pergeserannya sejauh 1 cm ya. Berarti nanti garis saya adalah seperti ini. Berarti dia digeser sejauh 1 cm. Ini adalah 2, ini 1. Berarti panjang ini berapa? Kalau totalnya ini D, misalnya A ke D adalah 2, kalau sudah digeser sepanjang 1 cm, berarti sisanya berapa? 1 kan? 2 dikurangi 1, sisanya 1. Berarti ini cuma sisa 1. Sehingga saya bisa nyari L ini. Karena ini dia di depannya sudut siku-siku, berarti ini pasti jadi sisi miring kan? Berarti 3 kuadrat sama dengan L kuadrat ditambah 1 kuadrat. Karena yang saya cari L, berarti L kuadrat sama dengan 3 kuadrat dikurangi 1 kuadrat. 3 ini simbol umumnya adalah P. 1 ini simbol umumnya adalah R besar. Ini kan punyanya R besar, ini punyanya R kecil, berarti R besar dikurangi R kecil. Dengan kata lain, saya bisa menuliskan rumus L kuadrat sama dengan P kuadrat dikurangi R besar dikurangi R kecil kuadrat. Atau L sama dengan P kuadrat akar dikurangi R dikurangi R kuadrat. Begini. Intinya, inti dari semuanya, hafalkan persamaan sebagai berikut. D sama dengan akar P kuadrat dikurangi R ditambah R kuadrat untuk garis singgung persamaan, garis singgung persekutuan dalam, dan L sama dengan akar P kuadrat dikurangi R dikurangi R kuadrat. Ini, 2 rumus ini harus dihafalkan. Kalau luar, ini tandanya minus, kalau dalam, ini tandanya plus. Sampai sini paham?
kalau gitu kita lanjut ke rangkuman. Garis singgung lingkaran adalah garis yang memotong suatu lingkaran di satu titik. Itu disebut dengan garis singgung. Kalau dia memotong lebih dari satu titik, dia bukan disebut garis singgung. Kemudian dia tegak lurus dengan jari-jari di titik singgungnya. Itu disebut dengan garis singgung lingkaran. Kemudian melalui sebuah titik pada lingkaran, hanya dapat dibuat satu garis singgung pada lingkaran tersebut. Jadi, di satu titik ini cuma bisa dilewati oleh satu buah garis singgung. Kemudian, melalui sebuah titik di luar lingkaran, dapat dibuat dua garis singgung pada lingkaran tersebut. Maksudnya, bisa melalui sebuah titik di luar lingkaran. Kemudian dua garis singgung lingkaran yang melalui titik di luar lingkaran dan dua garis singgung lingkaran yang melalui titik di luar lingkaran dan dua jari-jari yang melalui titik singgung dari kedua garis singgung tersebut membentuk bangun layang-layang seperti ini. Panjang garis singgung persekutuan dalam dari dua lingkaran adalah ini. P kuadrat dikurangi R tambah R kuadrat. Kemudian panjang garis singgung persekutuan luar ini P kuadrat dikurangi R minus R ya. R besar minus R kecil kuadrat. Ini salah. Modulnya diperbaiki lagi. Panjang jari-jari lingkaran dalam segitiga adalah R sama dengan S sama dengan akar dari S minus A, S minus B, S minus C per S. Dengan panjang jari-jari dalam segitiga ada beda. Ini adalah rumus untuk jadi ada segitiga. Di dalam segitiga ini ada lingkaran. Nah, panjang jari-jarinya ini bisa kita ukur dengan menggunakan rumus ini. R sama dengan S sama dengan akar dari S minus A dikali S minus B kali S minus C per S. Kemudian untuk yang nomor 8, panjang jari-jari lingkaran luar segitiga, maksudnya ada segitiga, sekarang lingkarannya yang ada di luar. Nah, ini bisa menggunakan rumus R sama dengan ABC per 4 akar S minus A dikali S minus B, S minus C. Yang dimaksud dengan ABC adalah, misal, ini ada segitiga A, B, C. Maka yang ada di depan namanya, misalkan ini namanya sudut A, ya kan? Ini ada A, maka di depan sini sisinya disebut dengan sisi A. Kalau di sini B, maka yang di sini disebut dengan B. Kalau di sini C, yang di sini disebut dengan C. Contoh lagi, misal di sini ada PQR. Yang di sini namanya apa? Yang di sini namanya apa? Kalau tadi A, B, C, yang di depan A namanya A kecil, yang di depan B besar namanya B kecil, yang di depan C besar namanya C kecil, maka yang di sini yang di depan P besar namanya P kecil, yang di depan Q besar namanya Q kecil, yang di depan R besar namanya R kecil. Paham ya? Jadi nanti kalau misalkan ABC berarti tergantung dari namanya A, B, C. Tapi sebenarnya nggak masalah sih. Dengan R sama dengan panjang jari-jari lingkaran dalam segitiga, S sama dengan setengah keliling segitiga, L sama dengan luas segitiga, A, B, C adalah panjang sisi-sisi segitiga. Yang ini juga sama. Oke, sisanya tinggal penilaian. Nggak ada latihan soal ya?
Contoh, panjang garis singgung Panjang garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran adalah 24 cm. Berarti lambangnya apa? Apakah D atau L? Panjang garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran. Lambangnya apa? D atau L? D, betul. Berarti kita tulis diketahui begini ya. Diketahui D sama dengan 24. Jarak kedua pusatnya adalah 26. Lambangnya apa? Jarak kedua pusatnya adalah 26. P, betul. P sama dengan 26. Kemudian, jika panjang salah satu jari-jari lingkaran adalah 6, hitunglah panjang jari-jari lingkaran yang lain. Taruhlah, karena kita nggak tahu itu punya yang besar atau yang kecil, maka kita tulis R1 dulu aja. R1 sama dengan 6. Yang ditanya, berapakah R2? Maka jawabannya D kuadrat, atau langsung aja D sama dengan akar P kuadrat dikurangi R ditambah R kuadrat. Nah, karena kita nggak tahu R1 ini yang besar atau yang kecil, maka R tambah R ini kita lambangkan dengan X aja dulu. Jadi, D sama dengan akar P kuadrat dikurangi X kuadrat. Misalkan gini ya. D itu katanya panjangnya adalah 24. 24 sama dengan akar dari P-nya itu adalah 26. 26 kuadrat dikurangi X kuadrat. Nah, untuk menghilangkan akar yang di sini, maka 24-nya harus kita pangkatkan 2. Sehingga 24 kuadrat sama dengan 26 kuadrat dikurangi X kuadrat. Sehingga kita bisa nyari X kuadratnya itu berapa? X kuadrat sama dengan ini pindah ke sini, ini pindah ke sini, berarti 26 kuadrat dikurangi 24 kuadrat. 26 kuadrat hasilnya berapa? 26 kali 26, 676. 24 kali 24, 24 kali 24, 576. Maka 676 dikurangi 576 hasilnya adalah 100. X kuadrat sama dengan 100, berarti X sama dengan akar dari 100 sama dengan 10 cm. Nah, kita tahu tadi X itu adalah X sama dengan R besar tambah R kecil, atau R1 ditambah R2. Berarti kalau X-nya kenapa dipindah? Karena kita mau mencari X. Supaya kita mencari X, maka X-nya kita pindah ke sana, ke kiri, supaya dia menjadi positif, dari negatif ke positif. Ingat kalau pindah ruas kan tandanya berubah kan ya. Dari negatif kalau kita pindah ke kiri, dia jadi positif, jadi X kuadrat. 24 tadinya positif, kita pindah ke kanan menjadi negatif. Jadi untuk mencari X, kita kelompokkan seperti biasa, mana yang variabel dengan variabel, konstanta dengan konstanta, huruf dengan huruf, angka dengan angka. Gitu kan? Nah, setelah itu, setelah kita dapat nilai X, X-nya kan 10 cm. Udah tahu nih. Baru kita masukin X sama dengan R besar ditambah
R kecil sama dengan R1 ditambah R2. Ya, sebenarnya terserah mau mindahnya bagaimana. Yang penting nanti pada hasil akhirnya adalah X sama dengan, kalau misalnya Mbak Luna mau mindah 26-nya juga nggak apa-apa. Jadi minus X kuadrat sama dengan 24 kuadrat minus 26 kuadrat. Tapi nanti masing-masing ruas ini dan ruas ini hasilnya jadi negatif. Jadi kan takutnya nanti salah hitung atau gimana. Jadi lebih baik cari yang hasilnya positif, langsung positif. Begitu. Nah, tadi kan X itu nilainya 10. 10 sama dengan R1 ditambah R2. R1-nya tadi diketahui 6 kan? Berarti 10 sama dengan 6 ditambah R2. Maka R2 sama dengan 10 dikurangi 6 sama dengan 4. Berarti dengan kata lain kita bisa simpulkan 6 ini adalah R besar, 4 ini adalah R kecil. Paham? Nggak panjang kok sebenarnya, cuma karena saya tulis satu-satu jadi kelihatannya panjang, ditambah tulisannya jelek. Yang mana yang belum paham Mbak Dahlia? Saya jelasin ulang ya. Jadi tadi diketahui panjang garis singgung persekutuan dalam itu kan adalah 24. Oke, saya jelasin ulang ya. Jadi tadi diketahui garis singgung persekutuan dalam itu adalah 24 cm. Dari kalimat yang ini, garis singgung persekutuan dalam 24. Jarak kedua pusat adalah 26, berarti nilai P adalah 26. Kemudian, jika panjang salah satu jari-jari lingkaran adalah 6, panjang salah satu jari-jari kita nggak tahu R besar apa R kecil, jadi kita lambangkan R1 aja. R1 sama dengan 6. Berapakah panjang jari-jari lingkaran yang lain gitu kan? Berarti yang ditanya adalah R2. Nah, rumus awalnya adalah D sama dengan akar P kuadrat dikurangi R besar tambah R kecil kuadrat. Nah, karena kita nggak tahu mana yang merupakan R besar, mana yang merupakan R kecil, maka kita asumsikan ini R besar tambah R kecil ini sepaket ini hasilnya adalah X. Oke, maka kita punya persamaan baru D sama dengan akar P kuadrat dikurangi X kuadrat. Nah, tadi kan udah diketahui nilai D sama nilai P. Jadi kita tinggal masukin aja. D-nya itu 24, P-nya 26. 24 sama dengan akar dari 26 kuadrat dikurangi X kuadrat. Sudah. Karena kita mau mencari X dan X-nya ini masih ada dalam akar, maka kita perlu memangkatkan 24 ini sesuai dengan pangkatnya akar. Jadi, karena dia pangkat akar 2, akar pangkat 2, maka 24-nya ini harus kita kuadratkan. Jadi 24 pangkat 2 sama dengan 26 pangkat 2 dikurangi X pangkat 2. Udah kan, semuanya udah dalam bentuk yang sama, tidak dalam bentuk akar, sehingga kita bisa mencari nilai X. X-nya supaya gampang, saya pindah ke kiri supaya hasilnya positif. 24 saya pindah ke kanan karena saya mau mengelompokkan mana yang huruf dengan huruf, angka dengan angka. Oke, maka X kuadrat sama dengan 26 kuadrat dikurangi 24 kuadrat. 26 kuadrat itu kan 676. 24 itu 576, berarti 676 dikurangi 576 sama dengan 100. X sama dengan akar 100 sama dengan 10 cm. Kita udah tahu X itu 10 cm, tapi X ini itu sebenarnya masih dalam satu paket, yaitu R1 tambah R2. Jadi, tugas kita di sini kan adalah untuk mencari R2. Jadi, kita tulis lagi
X sama dengan R1 ditambah R2. X-nya itu 10, R1-nya tadi 6, R2-nya yang kita cari. Berarti R2 10 sama dengan 6 ditambah R2. Maka R2 sama dengan 10 dikurangi 6. 6-nya pindah ke kiri. Jadi 10 kurang 6 sama dengan 4. Berarti R2 sama dengan 4 cm. Oke, paham ya? 10 dari mana? 10 itu dari akar 100. 10 kali 10 sama dengan 100. Ingat, lawannya akar itu adalah pangkat. Jadi, kalau bisa dihafalkan perkalian sesama. Maksudnya 1 kali 1, 2 kali 2, 3 kali 3, 4 kali 3, 5 kali 5, sampai 15 aja. Jadi soalnya itu yang paling penting. Yang paling sering keluar itu antara angka 1 sampai angka 15. Misalkan 15 kali 15, 225, 16 kali 16. Kalau misalkan gak hafal ya bisa dihitung, tapi minimal untuk menghemat waktu 1 sampai 15 itu kalau bisa dihafalkan. Jadi nanti kalau lagi ngerjain soal nggak terlalu lama buat ngotret-ngotretnya, karena kan pas ujian nanti nggak boleh menggunakan kalkulator. Oke. Waktunya kurang dari 5 menit ya. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan nggak? Jangan lupa itu ya, UTS-nya dikumpulkan. Soalnya seperti yang semester kemarin, karena UTS-nya banyak banget yang ngumpulinnya lama, jadi kan kita gak bisa membahas UTS di kelas. Rencana saya kalau misalkan nanti materinya semuanya udah selesai dan masih ada sisa pertemuan, saya mau membahas soal UTS, UAS, dan lain sebagainya. Enggak, Mbak Marnisu, bisa pasti. Soalnya nanti kan pas UN juga waktunya kan terbatas cuma 2 jam buat ngerjain, ada 30 soal kan. Dan memang pilihan ganda, tapi kan semuanya harus ngitung. Jadi dibiasakan mengerjakannya dengan cepat, karena waktunya cuma 2 jam untuk mengerjakan 30 soal. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ditambah nggak bisa pakai kalkulator lagi kan pas UN? Kapan UN? Masih lama ya kalau kelas 8 mah. Masih lama. Tapi UN yang untuk kelas 9 ini insya Allah Mei nanti. Iya, kalau MTK kan masih pakai rumus. Jadi dibiasakan dari sekarang mengerjakannya tidak menggunakan kalkulator, supaya ngerjainnya terbiasa oret-oretan dan ngerjainnya tuh cepet. Kan kalau misalkan pelajaran lain kan bisa, oh iya kalau nggak salah ini deh, seingat-ingatnya gitu kan. Kalau MTK nggak bisa, karena MTK adalah ilmu pasti. Oke ya, UTS-nya jangan lupa dikumpulkan. Makin cepat dikumpulkan, makin cepat dibahas. Karena yang saya masukkan ke dalam soal itu salah satunya sebenarnya dari tipe-tipe soal UN. Jadi supaya nanti pas udah UN mulai terbiasa. Oh iya, dulu pernah dapat soal ini, cara ngerjainnya tuh seperti ini. Bisa Mbak Dahlia, bisa inbox saya aja nanti kalau ada pertanyaan. Oke ya. Kalau misalkan kurang jelas, lihat lagi videonya, semuanya sudah saya bahas. Semuanya. Oke, seperti biasa untuk menutup mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa silakan dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih telah datang, terima kasih atas waktunya, atas semangatnya. Semoga ilmunya bermanfaat. Jangan lupa ngumpulin UTS. Oke, selamat malam, selamat istirahat.